Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seli Marliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank dan LKS atau bank dan lembaga keuangan syariah. Nah, di sini ada pertama ada konsep perbankan syariah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung horor, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Nah, di sini selanjutnya ada dasar hukum perbankan syariah. Nah, dasar hukum mengenai bank syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan UU 10/1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah atau UU 21/2008. Nah, di sini selanjutnya ada produk-produk bank syariah. Apa saja sih produk bank syariah? Yang pertama ada penghimpunan dana atau funding, di mana di situ ada yang pertama ada prinsip wadiah. Jadi wadiah adalah titipan dari pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpanan menghendakinya. Nah, jadi wadiah itu dibagi menjadi dua, itu ada wadiah yaitu mana titipan, di mana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Nah, yang kedua ada wadiah yat aman, di mana yaitu penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Nah, selanjutnya ada prinsip mudorobah. Nah, mudorobah sendiri adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, di mana salah satu pihak memberikan modal kepada yang lainnya untuk berniaga. Jadi mudorobah ini dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama ada mudorobah muqayyadah, akad kerjasama di mana sahibul mal membatasi kepada mudorib dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Yang kedua ada mudorobah mutlaqah, yaitu bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudorib itu yang cakupannya sangat luas. Jadi di sini mudorib dalam mengelola usahanya tidak dibatasi ya, entah itu tempat, waktu, ataupun jenis usaha. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada penyaluran dana atau financing. Nah, di sini pertama ada murabahah. Murabahah adalah transaksi beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Jadi di sini bank apabila ingin mengambil keuntungan, dia langsung menyebutkan berapa keuntungan yang akan diambilkan. Yang kedua ada salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Jadi salam itu kayak masih pemesanan. Nah, yang ketiga ada pembiayaan istisna. Pembiayaan istisna adalah jual beli antara pembeli dan penjual barang. Uangnya itu dipesan disebut mashnu. Pembayaran di muka dengan kontan atau cicilan. Nah, selanjutnya ada pembiayaan dengan prinsip sewa. Nah, pembiayaan dengan prinsip sewa ada dua ya, ijarah yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Yang kedua ada IMBT, yaitu akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa, bank syariah dengan penyewa itu nasabah untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakan dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Selanjutnya ada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jadi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil itu yang pertama ada musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu. Nah, selanjutnya ada mudorobah, bentuk kerjasama antara dua belah pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang selanjutnya ada perbedaan bank syariah dan konvensional. Nah, di sini perbedaan bank syariah dan konvensional itu bisa dilihat dari aspek
hukum investasi, orientasi, keuntungan, dan hubungan. Nah, untuk bank syariah sendiri itu dia berlandasan pada hukum Quran dan hadis, sedangkan konvensional hukumnya perdata dan pidana. Untuk aspek investasi, yang syariah itu jenis usaha yang halal saja, sedangkan konvensional itu semua bidang usaha. Untuk aspek orientasi, syariah itu keuntungan, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia akhirat, sedangkan konvensional keuntungan semata. Untuk keuntungan, di syariah itu dinamakan dengan bagi hasil atau profit sharing, sedangkan di konvensional itu dinamakan dengan bunga. Untuk aspek hubungan, yaitu untuk syariah itu kemitraan, jadi kayak kekeluargaan gitu. Tapi kalau di konvensional itu debitur dan kreditur. Di sini saya akan jelaskan tentang perbedaan bank dan non-bank. Nah, apa sih itu bedanya? Bank sendiri adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang serta pemberian kredit. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang fungsi dasarnya sebagai pengumpul dan penyalur dana yang digunakan untuk menunjang perkembangan pasar uang dan pasar modal. Nah, di sini apa saja sih kira-kira? Kalau yang bank udah banyak tahu ya, tapi kalau untuk non bank apa saja sih? Jadi, lembaga keuangan non bank itu bisa BMT, asuransi syariah, rahan, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.